next, lanjut. Nah, sekarang Undang-Undang 45. Nah, Undang-Undang 45 kita ketahui bersama bahwa saat ini Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan itu, kan ada 3 bagian penting ya, di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamandemen. Nah, nanti ada ditanya, sekarang kita ini Undang-Undang Dasarnya sudah amandemen berapa? Nah, tentu kita menjawab berapa? Ibu Darmawati atau Ibu Vina bisa menjawab amandemen keberapa kita sekarang? Ya, amandemen keempat. Ya, amandemen keempat. Jadi dulu nanti mungkin ada pertanyaan Undang-Undang 45 dulu disahkan oleh siapa? Nanti ada mungkin itu. Silakan jawab. Oh, yang disahkan Undang-Undang 45 nanti ada pilihannya BPUPKI, ya kan? PPKI, bukan PKI loh ya. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI, Badan Persiapan Hak Kemerdekaan Indonesia. Ya, PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa? MPR, mungkin nanti ada begitu kan? Terus DPR, lalu ada presiden. Maka jawaban yang paling benar, kalau ditanya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu disahkan oleh PPK, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, nah seperti itu. Nah, terkait dengan struktur dalam batang tubuh, ya ini ada berbeda. Ya, kalau dulu ketika di Undang-Undang 45 itu ada 36 apa 16 bab, 37 pasal dan 65 ayat. Ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, ya. Jadi untuk yang di amandemen yang 4 kali perubahan itu Bapak Ibu itu untuk bab dan pasalnya tetap sama. Tetap sama-sama 37 pasal 16 bab. Yang berbeda apanya? Yang berbeda hanya ayatnya. Ada penambahan. Ya, kalau dulu 65, jadi sekarang 194 ayat. Nah, jadi seperti itu. Kalau dulu, ya, kalau dulu itu ada 2 ayat aturan tambahan. Kalau sekarang 2 pasal aturan tambahan. Tapi pasal peraturan peralihannya itu berubah. Yang dulu 4, sekarang menjadi 3 pasal saja. Nah, itulah struktur di dalam batang tubuh kita. Batang tubuh Undang-Undang 45. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjawab. Nggak jauh-jauh dari sini soalnya. Ya, Bapak Ibu semua. Oke, next. Sekarang bicara tentang lembaga negara setelah amandemen UUD 45. Ya, jadi sekarang patokan kita adalah Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen keempat. Ya. Sekarang ini lembaga negara, kalau dulu kita punya lembaga negara hanya 3, sekarang 4. Ya, lembaga negara itu ada 4. Ya, yang pertama itu lembaga legislatif. Apa itu lembaga legislatif? Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang. Siapa itu? Siapa lembaga itu? Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, itu pembuat undang-undang, ya. Tapi kalau yang membuat eh, undang peraturan daerah siapa? Nah, itu ada DPRD, kan gitu ya, bersama dengan lembaga pemerintahan di daerah. Seperti ada gubernur, bupati, ya. Nanti kan kalau ditanya misalnya APBD misalnya, APBD siapa yang membuat? Berarti yang membuat siapa? DPRD atau usul bupati atau gubernur. Kalau di kabupaten ya berarti bupati ya, atas usul bupati itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Undang-Undang 45, maka yang menjadi lembaga eksekutif adalah presiden. Ya,
presiden dibantu oleh para menteri gitu ya. Jadi lembaga eksekutif itu adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. Jadi nanti mungkin ditanya, coba disebutkan berikut ini adalah lembaga-lembaga negara setelah amandemen 45. Nanti sebutin lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga eksaminatif. Maka di E-nya jawaban A, B, C, D itu benar. Ya, itu. Nah, atau mungkin bisa jadi ditanyakan lembaga-lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 45. Nanti disebutin, diambil mungkin ada satu DPR, B, Presiden, C, gitu kan, Mahkamah Konstitusi, ya. Yang D misalnya adalah DPA. Nah, manakah lembaga yang bukan lembaga negara setelah amandemen? Maka jawabannya adalah DPA. Dewan Pertimbangan Agung itu dengan adanya amandemen itu sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang hanya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini dan Mahkamah Konstitusi itu menggantikan Dewan Pertimbangan Agung. Kalau dulu kan ada DPA ya namanya, dia memberikan baik diminta atau tidak diminta oleh Presiden, dia memberikan timbangan. Itu ya kalau DPA. Nah, ini lembaga yudikatifnya atau lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini itu diatur dengan Undang-Undang Dasar. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan dan dia adalah sebagai lembaga eksaminatif. Nah, dulu sebelum amandemen itu tidak dikenal yang namanya badan eksaminatif. Lembaga eksaminatif ini tidak dikenal. Ya, tapi setelah Undang-Undang 45 di amandemen ada lembaga eksaminatif, yaitu pemeriksa keuangan negara. Nah, itu lembaganya namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi jelas ya, Bapak Ibu ada 4 lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan nanti kalau masuk soalnya Bapak Ibu ya tidak lagi apa namanya? Tidak lagi salah begitu ya. Nanti kalau ditanyakan berikut adalah lembaga yudikatif, MA, MK, KY gitu kan, BPK. Nanti dijawabnya berarti yang benar jawabannya ya cuma MA, MK, KY gitu. BPK-nya tidak termasuk. Itu ya. Karena kan nanti ada pilihan ini. Atau nanti mungkin ada A, B, C, D semua lembaga di lembaga misalnya yang termasuk lembaga negara setelah amandemen. Ditulislah nanti ada apa namanya MA, MK, KY, DPA, ya kan? Terus disebut lagi ada presiden, kemudian ada BPK, kemudian ada MPR, DPR, DPD. Nah, ini mana yang bukan? Nanti pasti jawabannya kalau ada dia menyebutkan DPA itu salah, ya kan? Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu harapannya sekali lagi harus teliti, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang terkait dengan pemerintahan ya. Oh, ini untuk batang tubuhnya saya kira di skip saja ya. Ini tadi sudah kita jelaskan. Boleh di skip aja, Mas. Next. Ya, jadi ada 37 pasal 16 bab. Sekarang sejarah. Nah, sejarah ini Bapak Ibu ada pasca proklamasi, ada era Orde Lama. Kan kalau era Orde Lama kan Bapak Ibu pasti tahu kan itu siapa presidennya Bapak Soekarno, ya kan? Era Orde Baru Bapak Soeharto. Oh, era Reformasi Habibie dan seterusnya. Nah, jadi Pak Habibie adalah presiden pertama di era reformasi, ya. Kemudian perjanjian pasca kemerdekaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah perjanjian-perjanjian yang sangat familiar, sangat populer. Ada perjanjian Linggarjati. Ini tahun berapa? Tahun 47 kan? Ada perjanjian Renville, perjanjian Romroyen, Meja Bundar ini di Den Haag, ya, Belanda. Kemudian ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, ini tahun berapa? Kita tahu tahun 49.
sempat ibu kota negara kita pindah kemana? Ke Jogja. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang seperti itu perlu dimiliki, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan di googling ya, Perjanjian Linggarjati apa, Renville apa, Rumroyen apa gitu ya. Lalu ini berikutnya kaitannya dengan organisasi yang sebelum kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu ada 3 organisasi yang sangat populer. Yang pertama adalah Budi Utomo. Kita tahu semua itu kan, karena ini menjadi Hari Kebangkitan Nasional, ya 20 Mei. Berdirinya tahun 1908, ya. Kemudian Syarikat Islam, ini terkenal juga ya. Lalu ada Indisi Partit. Nah, ini Bapak Ibu nanti ada kemungkinan di soal itu yang ditanyakan adalah tanggal berdirinya, atau juga bisa tanggal berdirinya disebut, tapi ditanya adalah organisasi apa itu. Bisa juga yang ditanya adalah tokohnya, penggagasnya. Dan ini kalau secara sejarah kan dia sangat terkenal ya, Pak Dr. Dewis Dekker ya, Cipto Mangunkusumo sama Suwardi Suryadiningrat. Ini Indisi Partit ya, ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang organisasi politik pertama. Jadi dia adalah organisasi politik pertama di Indonesia, Indisi Partit. Nah, yang sering kita salah anggapannya adalah yang kaitannya dengan organisasi Syarikat Islam. Kita berpikir dari namanya, oh ini pasti bergerak di bidang ini nih, di bidang budaya dan agama, mungkin begitu. Padahal Syarikat Islam ini bergerak di bidang organisasi dagang. Nah, ini harus harus Bapak Ibu jeli sebenarnya, bukan tidak tahu tapi perlu jeli, ya. Nah, itu ya Bapak Ibu kaitannya dengan organisasi sebelum kemerdekaan. Dan percayalah Bapak Ibu, soal-soal atau materi semuanya diambil dari kisi-kisi ini. Jadi tidak ada yang keluar dari kisi-kisi ini. Nah, ini tadi pemerintahan pasca reformasi. Jadi kalau ditanya Presiden Indonesia ya di era reformasi siapa? Berarti ini. Mulai dari Pak B.J. Habibie, ya almarhum, lalu almarhum Pak Abdurrahman Wahid sebagai presiden kedua era reformasi, presiden ketiga era reformasi Ibu Soekarno Putri, Megawati Soekarno Putri, yang keempat Pak Susilo, yang kelima Joko Widodo, yang sekarang siapa? Prabowo. Berarti yang keenam Prabowo. Nanti kalau ada soal yang ditanyakan. Jadi ini nanti ditanya presiden pertama, jangan disebut setelah reform atau pasca reformasi, jawabannya bukan Soeharto, apalagi Soekarno, tapi Habibie. Kalau ditanya nanti presiden ketiga RI setelah reformasi birokrasi, setelah era reformasi, presiden yang ketiga, jawabannya siapa? Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu besok kalau ujian semuanya lulus. Amin ya. Mudah-mudahan lulus semuanya. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia saat ini Bapak Ibu sudah di ejaan yang disempurnakan yang edisi 5. Jadi bukan lagi edisi 4 tapi edisi 5. Nanti Bapak Ibu akan ada beberapa soal yang terkait dengan ejaan, tanda baca, kalimat efektif, ide pokok dari suatu paragraf atau alinea, kemudian kata baku, lalu makna atau arti kata. Ya, terus ada namanya kata umum dan kata khusus. Ya, lanjut. Ya, bahasa Indonesia ini ya nanti ini ada pemakaian huruf. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin ada soal pemakaian huruf kapital pada kalimat ini yang benar mana. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu, kan kapital itu biasanya mengawali nama, ya kan? Terus kemudian mengawali kalimat seperti itu. Kapan sih huruf miring digunakan? Nah, apabila ada kata-kata asing, misalnya kan kayak gitu ya. Lalu huruf tebal, biasanya kalau kita ingin, oh itu poin pentingnya nih, jadi hurufnya ditebalkan, itu ya. Istilahnya warning tuh, mengingatkan. Lalu bagaimana penulisan kata? Kata depan, kata bilangan, ya, gabungan kata yang frase gitu ya. Nanti mungkin ada pertanyaannya seperti itu. Lalu pemakaian tanda baca, kata sambung, terus
juga ada kaitannya dengan penulisan unsur serapan yang benar. Jadi ini diadopsi dari unsur serapan asing, bisa dari bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa India, Sanskerta, India ini Sanskerta ya. Kemudian ada kemungkinan dari bahasa daerah. Nah, ini perlu Bapak Ibu nanti teliti dan jelas. Nah, ini nanti bisa di googling itu EYD edisi 5 ya, Bapak Ibu. EYD edisi 5. Oke. Sekarang tes pengetahuan umum terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, peran, literasi digital. Nah, untuk yang ujian dinas tingkat 2 tidak ada perkantoran, ya. Tapi nanti di ujian dinas tingkat 2 ada yang namanya tes pengetahuan manajerial, ya, tes pengetahuan manajerial. Oke, kita lanjut. Nah, ini RPJM, Bapak Ibu perlu tahu RPJM N 2025-2029. Ya, sekarang ini kan sudah eranya Bapak Prabowo ya sebagai presiden kita. Nanti ada visi misi kita ya, Indonesia maju menuju Indonesia emas itu kan. Terus ada 8 prioritas nasional, ada 17 program prioritas, ada 8 percepatan ya. Kemudian ada arah kebijakan sama proyek prioritasnya. Oke, next. Jadi RPJMN-nya kita sudah 2005 sampai 2029 ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau nanti kemungkinan di soal itu tidak akan ditanya secara detail apa sih itu RPJP, apa RPJM. Nah, kemungkinan yang bisa ditanyakan adalah biasanya begini, RPJP nasional itu dibuat untuk jangka waktu berapa lama? Nanti ada pilihan 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Nah, silakan Bapak Ibu milihnya apa? Kalau RPJP itu 20 tahun. Kalau RPJM itu 5 tahun. Kalau RKP atau Renja itu 1 tahun. Kan begitu ya? Jadi mudah ya. Dalam membuat RPJM harus berpedoman kepada RPJP. Dalam membuat Renstra harus berpedoman kepada RPJM. Jadi Renstra instansi itu pedomannya bukan kepada RPJP tapi kepada RPJP. RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, RPJM ini nanti dijabarkan ke dalam rencana kinerja pemerintah ya, dan RKP ini dijabarkan lagi ke rencana kinerja kementerian, lembaga atau instansi daerah. Dan nanti hasilnya akan menghasilkan APBN. Kalau di daerah namanya APBD. Nah, APBD itu dibuat bersama DPR dengan presiden atau lembaga eksekutif. Kalau APBN, kalau APBD, DPRD dengan pemerintah daerah. Kan itu. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengulik ini, terutama mungkin yang ujian dinas tingkat 2 ya, karena bobot ujiannya mungkin akan lebih tinggi, itu lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ya. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Nah, ini yang terbaru. Jadi ada Perpres 12 tahun 2025 ya Bapak Ibu terkait dengan visi misi ya di Astacita Presiden Prabowo ya. Kemudian ada 8 program hasil terbaik atau PHTC ya. Kemudian sasaran utama prioritas nasional dan 17 program prioritas. Mari kita lihat bersama-sama. Next. Nah, ini adalah visi misi. Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2024-5. Ini adalah visi dari bangsa Indonesia 2025-2029 ya. Nah, ini nanti ada di situ kaitannya dengan apa ya? Nanti mungkin Bapak Ibu baca terkait dengan HAM, bagaimana mendorong sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Indonesia ya. Ya, dari swasembada pangan, energi, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi syariah, ekonomi biru ya. Kemudian ada pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja, ya. Kemudian ada hilirisasi,
Nah, ini nanti Bapak Ibu coba googling, apa itu hilirisasi? Kan sering kita mendengar ya, dan itu ada pada saat Bapak Presiden, Wakil Presiden kan itu ada namanya apa namanya debat, ya debat Capres dan Wapres ya. Kemudian bagaimana memperkuat reformasi politik hukum birokrasi, lalu juga ada apa namanya eh, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis, lingkungan alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Jadi ini dibaca ini aja sudah, saya rasa Bapak Ibu nanti sudah cukup ya sebagai bahan untuk ujiannya. Oke, lanjut. Next ya, itu visi misi. Berikutnya terkait dengan 17 program prioritas dan 8 percepatan ya. Kemudian ada sasaran utama prioritas nasionalnya ya. Nah, ini sasaran utamanya ada prioritas nasional 3, prioritas nasional 4, ada prioritas nasional 1 sebelum ini mungkin ya. Ya, jadi ada prioritas nasional 1. Nah, ini mungkin yang perlu dapat apa ya, dapat garis bawah dari Bapak Ibu, terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kemudian ada prioritas 2. Ya, jadi prioritas 1 itu kaitannya dengan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Lalu ada prioritas nasional 2, memantapkan sistem pertahanan, keamanan, dan kemandirian. Berikutnya, yang tadi 8 tadi itu, ini penjabaran Bapak Ibu. Jadi, yang 8 tadi dijabarkan menjadi sasaran utama prioritas nasional. Nah, ini 8 program hasil terbaik cepat. Nah, ini silahkan Bapak Ibu baca saja. Nah, silahkan eh, kalau ingin lebih jelas, lebih dalam ya googling bisa ya. Oke, lanjut. Next ya. Ya, ini sasaran. Oke, lanjut. Terus next saja, Mas. Nah, ini kaitan kepegawaian. Nah, kepegawaian ini kan ada 10 ya, 10 soal gitu ya yang akan diujikan. Bapak Ibu, yang paling poin pentingnya adalah dasar hukumnya ya. Jadi manajemen PNS diatur di mana? PP 11 2017. Undang-undangnya dulu Undang-Undang 5 2014. Kalau yang sekarang Undang-Undang 20 tahun 2023. Jadi Undang-Undang ASN yang baru sekarang adalah Undang-Undang 20 tahun 2023. Dan nanti mungkin yang ditanya itu kaitannya dengan apa tugas dari seorang ASN. Ya, apa? Ya, pelaksana kebijakan, pembuat apa? Pembuat kebijakan, pelaksana undang-undang, terus apa? Perekat persatuan bangsa dan negara. Nah, kemudian nanti akan ditanya ini apa bedanya, kan ASN itu ada apa? Ada PNS, ada P3K. Bedanya P3K dengan ASN. Jadi kalau P3K dengan perjanjian kontrak, kalau ASN nah tidak ya sampai batas usia pensiun yang ditentukan oleh peraturan. Kemudian nanti ada terkait dengan peraturan disiplin. Nah, mungkin ini peraturan disiplin dasarnya di mana? PP 94 tahun 2021. Nanti mungkin ditanyakan kaitannya dengan kewajiban dari seorang PNS. Terus larangan. Bagaimana kalau tidak menjalankan kewajiban, terus dia melanggar larangan, ya kena hukuman disiplin. Nah, nanti ditanya, hukuman disiplin itu ada berapa tingkatannya? Ada 3 tingkatannya. Ada tingkat ringan, sedang, dan berat. Kan gitu ya, di PP 94. Kemudian terkait dengan cuti, peraturan BKN ya nomor 24 tahun 7 2017. Apa saja cuti yang dimiliki oleh PNS? Ya, ada cuti tahunan, ada cuti sakit, ada cuti melahirkan ya, cuti bersalin, kemudian ada cuti alasan penting. Nanti ditanyakan orang boleh cuti alasan penting karena apa? Ya, orang tuanya meninggal, mertuanya, kakak kandung, adik kandung, gitu kan. Kemudian perkawinan pertama, itu boleh dia dengan CAP, ya. Nah, atau sakit keras keluarganya, ya, gitu. Kemudian cuti tahunan, berapa lama cuti tahunan? 12 hari kerja. Kalau cuti besar, dia bisa diambil kalau sudah memiliki masa kerja paling sedikit berapa tahun?
nanti disebutkan 5 tahun, ya kan? Terus kalau ditanya CLTN itu apakah PNS-nya tetap dapat hak kepegawaiannya? Tidak dapat dan tidak dihitung sebagai masa kerja, itu kan? Sekarang kalau ditanya apakah P3K mendapat CLTN? Tidak dapat. Nah, nanti itu mungkin kaitannya perbedaan cuti dari P3K dan cuti dari PNS, ya. Kalau cuti dari P3K itu diatur tersendiri, ya, Bapak Ibu, ya. Ada aturannya di Permenpan dan bisa dilihat di Undang-Undang 49 di PP 49 tahun 2018. Nah, itu seputaran yang kaitannya dengan kepegawaian. Oke, next. Lanjut ya, Mas. Nah, ini tadi sudah bedanya apa ya. Kemudian kalau ditanya nanti kode etik, nilai dasar, kode perilaku. Nah, kalau sekarang kita lihat di Undang-Undang 20 2023 itu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku itu sama ya. Sama semuanya adalah berakhlak. Sudah paham ya Bapak Ibu, berakhlak itu ada 7 kan? Berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, adaptif, lagi harmonis, kolaboratif. Nah, itu kapan kolaboratif? Artinya kita bisa membangun kerjasama dengan orang lain, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Asas-asas, ya, prinsip. Nanti baca aja Bapak Ibu, ya. Itu kalau asas itu ada di pasal 2, ya. Pasal 2 Undang-Undang, ya, nomor 5 tahun 2014 tuh ada asas-asas manajemen atau prinsip manajemen ASN, ya. Oke, lanjut. Nah, korpri. Nah, ini mungkin tidak banyak ya Bapak Ibu, satu dua paling ini akan muncul. Paling ditanya mungkin nanti, ya ada kemungkinan keluar tentang lambang atau panjinya korpri. Kadang-kadang ada Mars Korpri, mungkin Mars Korpri apa apa nam judul lagu apa eh, Mars Korpri itu. Ya. Kemudian pelayanan publik. Nah, ini pelayanan publik. Nah, ini Bapak Ibu nanti Undang-Undang 25 ya tentang pelayanan publik kan. Good governance and good governance, good and clean governance. Nah, ini yang kaitan-kaitan dengan itu ya. Nanti bisa dibaca Undang-Undang 25 2009 atau Peraturan Menteri ya, PAN RB ya. Kemudian kaitan dengan perkantoran. Nah, ini untuk yang ujian dinas tingkat 1. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah takut yang ujian dinas tingkat 1. Nanti mungkin ditanya, itu bagaimana struktur dalam surat dinas. Jadi misalnya harus ada kepala surat, ada tanggal surat, ada nomor surat, perihal surat, ya. Itu paling tujuan surat, kemudian yang menandatangani surat. Nah, kemudian ditanya nanti jenis-jenis atau naskah dinas itu apa saja. Ada surat biasa, ada surat keputusan gitu kan, ada nota dinas, ada memo dinas gitu, ada beberapa macam. Sama nanti mungkin kaitannya dengan surat elektronik ya. Bagaimana tools yang digunakan untuk mengirim email misalnya ya. Kan ada alamat emailnya kan gitu ya. Jadi ini bukan hal-hal yang sulit gitu ya. Misalnya nanti bisa jadi misalnya saat kita ingin apa namanya mengirimkan surat ya apa yang misalnya harus dilakukan ya misalnya seperti itu ya jadi kalau kita mau suratnya misalnya ditandatangani sebelum tanda tangani diapain dulu oh kalau pakai tanda tangan basah berarti kan harus di print dulu ya menggunakan printer kan gitu jadi hal-hal yang tidak sulit ya yang mudah saja yang familiar ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Ya, ini yang perkantoran ya, Bapak Ibu nggak sulit. Dan kalau dari pengalaman kami, kalau yang terkait dengan perkantoran, karena Bapak Ibu sudah bertahun-tahun ya, masa kerjanya sudah lama, jadi kalau di perkantoran rata-rata menjawabnya benar. Ya. Nah, yang baru adalah dimasukkannya materi tes terkait dengan literasi digital. Tapi Bapak Ibu nggak usah takut, wah ini literasi digital saya nggak paham ya. Nah, jadi kaitannya dengan digital skill-nya, digital culture-nya, digital ethics-nya maupun digital safety-nya, ini Bapak Ibu sebenarnya itu hal-hal yang basic, hal-hal yang dasar saja. Sebagai contoh misalnya kalau ditanya laptop ini ya layarnya atau apa namanya ini apa namanya yang kita untuk ngetiknya itu papan touch-nya itu masuk dalam
perangkat keras. Kalau perangkat lunaknya apa? Sistem aplikasinya, misalnya MS Office-nya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan perangkat lunak. Jadi bukan hal-hal yang apa yang rumit gitu, tapi yang sederhana. Kemudian bagaimana kita melakukan transaksi digital, pengiriman email misalnya ya, atau mungkin bisa jadi kan e-money ya, ada e-banking ya, terus ada juga e-money lainnya, Dana gitu. Shopee kalau kita juga mau belanja-belanja bisa gitu ya. Tapi bisa juga itu jadi transaksi di GoPay, kan ya transaksi digital juga itu. Nah, jadi ini hal-hal yang sudah familiar. Cuma Bapak Ibu, kalau terkait dengan digital culture atau digital ethics, nah penerapan Pancasila, Kebinekaan Tunggal Ika, nilai-nilai NKRI itu mutlak harus digunakan dalam kita berculture maupun berethics digital. Jadi jangan sampai kita nanti kedapatan melakukan pelanggaran terhadap ITE, Undang-Undang ITE, Informasi Teknologi gitu ya. Ya, karena kita kenanya pidana itu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita misalnya kita tidak boleh memberitakan ke hoax. Hoax itu apa? Berita yang tidak benar. Atau kita mungkin mendiskreditkan seseorang, ya, atau bersifat diskriminatif gitu, ya. Itu tidak diperkenankan di dalam kita berdigital. Nah, nanti mungkin itu. Yang terakhir kaitannya literasi digital kaitan dengan bagaimana pengetahuan dasar proteksi dasar untuk keamanan data. Yang paling basic apa? Kita bikin password. Gitu, ya. Karena kan supaya double untuk sekuritas data kita ada memberlakukan MFA-nya, ya. Ya, makanya kita selalu kalau masuk ke layanan kepegawaian itu sudah ada OTP yang itu sangat sangat pribadi. Jadi supaya apa? Itu data itu menjadi lebih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu galau gara-gara ada literasi digital di dalam materi ujian dinas maupun ujian penyesuaian ijazah. Oke, lanjut. Next. Nah, untuk Renstra, ya perencanaan pembangunan. Nah, sekali lagi memang kita sebagai di instansi daerah kita harus tahu dong SOTK-nya. Bahkan kita harus tahu nih bupati kita namanya siapa. Karena yang membuat soal ini juga adalah teman-teman di daerah ya, yang diminta oleh BKN Pusat, Mbak Panselnas ya. Ini yang terkait dengan SOTK daerah ya, visi misi daerah, tujuan dan sasaran strategis ya, pembangunan daerah. Jadi itu yakinlah Bapak Ibu bukan hal yang rumit ya ini ya. Kan harus tahu dong kalau sebagai ASN Kotim ya tahu visi misi dari Bupati Kotim kan itu ya. Nah, SOTK mungkin kaitannya dengan begini kerjasama antar organisasi perangkat daerahnya, tugas dan fungsi yang berkaitan. Misalnya kalau tanya ada lembaga perangkat daerah yang tugasnya melakukan pengawasan siapa ya kan? Kita udah tahu inspektorat. Kalau yang ada perangkat daerah yang melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusianya berarti BKPSDM. Kan seperti itu. Yang mudah-mudah ya. Kemudian mungkin akan ditanya ada asisten 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 1 2 3 itu eselon eselon berapa gitu kan? Udah tahu kita eselon 2 sama dengan kepala dinas, kepala badan. Kalau camat itu eselon 3 kan gitu ya. Pasubag eselon 4. Jadi hal-hal yang basic seperti itu ya. Nah, ini kalau untuk bagi Bapak Ibu ujian dinas tingkat 2 ini mutlak harus tahu karena umumnya yang menduduki yang mengikuti ujian dinas tingkat 2 kan adalah Bapak dan Ibu yang sudah duduk di dalam jabatan struktural ya. Karena dia mau ke golongan ruang 4A. Oke, lanjut. Next ya. Masih banyak ya Mas Arya. Nah, jadi ini adalah sumber-sumber untuk referensinya ya. Bapak Ibu nanti silahkan Bapak Ibu dibaca semuanya ya. Jadi ini Bapak Ibu yang terkait dengan ujian dinas ya. Mungkin kalau yang ujian dinas tingkat 2 saya boleh di-share tapi yang khusus yang kisi-kisi untuk yang ujian dinas tingkat 2 yang TPM-nya Mas.
Boleh yang ini kan ujian dinas tingkat 1 ya. Jadi sekali lagi ujian dinas tingkat 2 tadi soalnya 100, sebentar. Soalnya ada 130 ya. 100, oh, coba dia ya ini ya. Nah, yang ini yang membedakan untuk yang ujian dinas tingkat 2 bahwa ada materi pengetahuan manajerial. Ya, tes pengetahuan manajerial ini untuk Bapak dan Ibu yang duduk di dalam jabatan struktural atau manajerial ini sudah hal yang biasa. Ini terkait dengan teori manajemen. Teori manajemen di mana kita tahu itu yang paling sering yang sudah kita kenal penyebutannya adalah POEK, planning, organizing, activating, and controlling. Jadi ada perencanaannya, ada pengorganisasiannya, ada penggerakannya, dan ada pengawasannya. Jadi memang tahapnya harus di perencanaan. Ya, nanti mungkin akan muncul soal oh, ada beberapa tahapan di dalam manajemen. Ya, ini ada 4, sedikitnya paling 4. Tapi ada di pendapat para ahli lainnya itu ada sampai 5 ya Bapak Ibu. Ya itu ada directing juga gitu. Tapi yang kita kenal di sini adalah 4 ya, POEK, planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian nanti muncul juga yang kaitannya dengan tipe atau gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang demokratis, ada yang otoriter gitu ya. Nah, ada yang demokratis partisipatif gitu. Nah, mungkin juga akan disuguhkan dari ujian terkait dengan ciri-ciri kepemimpinan yang ideal. Ya, umumnya sih yang demokratis partisipatif ya. Nah, atau mungkin ditanya nanti definisinya. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang ada sini otoriter, demokratis, demokratis partisipatif dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin untuk yang TPM-nya bagi ujian dinas tingkat 2. Terus izin Bapak Ibu saya mengingatkan kembali, mungkin boleh di awalnya kali ya Mas ya. Mas Ari ya, boleh ya di slide awalnya sekali lagi kami mengingatkan untuk yang ujian dinas tingkat 2, Bapak Ibu soalnya 130. Kemudian jenis tes yang diujikan ada 4 jenis tes. Ya, ini tambahannya tadi adalah TPM-nya, ya Ibu, TPM-nya, ya. Kemudian berbeda ya, untuk ujian dinas tingkat 2 ini, Bapak Ibu, khusus untuk yang TPU-nya, itu kalau di ujian dinas tingkat 1 kan nilai ambang batasnya hanya 75. Tapi kalau untuk yang ujian dinas tingkat 2 itu 90. Ya, karena soalnya 50. Kan gitu. Karena kan soal untuk ujian dinas tingkat 2 ini ada 130. Nah, tapi yang saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, selain tadi waktunya itu 2 jam, ya untuk yang ujian dinas tingkat 2, adalah Bapak Ibu tolong perhatikan untuk nilai ambang batas pada ujian dinas tingkat 2. Nah, di dalam ujian dinas tingkat 2 ini kan tertera ya Bapak Ibu, kalau untuk TWK 100, TPU 90, TPM 35, tes substansi instansinya 40. Tapi untuk yang ujian dinas tingkat 2, ini mohon supaya nilainya bisa di atas nilai ambang batas ini. Kenapa? Karena untuk pembobotan ujian CAT-nya, nilai CAT-nya, itu Bapak Ibu cuma 60%. Jadi nilainya nggak boleh pas-pasan sesuai dengan nilai ambang batas gitu. Jadi harus di atas nilai ambang batas. Karena nanti begini, untuk yang ujian dinas tingkat 2, untuk ujian CAT-nya dibobot, coba next mungkin Mas Ari, dibobot 60%. Untuk makalahnya dibobot 40%. Gitu kan? Nah, 40% ini makalah. Ya, jadi tadi ujian CAT-nya 60 sehingga nilainya 100. Tapi nanti untuk nilai akhirnya maksimum dari ujian dinas tingkat 2 dinyatakan lulus kalau nilai akhirnya 70 setelah sudah dibobot 60 dan 40 sudah diakumulasi itu diakumulasi hasil dari pembobotan itu. Nah, yang kadang ditanyakan oleh ujian dinas tingkat 2, Bu, kan saya sudah memenuhi nilai ambang batas. Ini gitu. Tapi kenapa saya juga nggak lulus gitu? Nah, ini
karena pembobotannya hanya 60%. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Coba next-nya, Mas. Boleh. Next ininya. Di sini. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu harapannya harus di atas itu. Di atas nilai ambang batas supaya apa namanya? Hasil akhirnya bisa 70, minimal 70 atau di atas 70. Nah, gitu ya. Oke, lanjut boleh? Next. Nah, ini yang contoh penilaian yang saya mau sebutkan tadi. Ini kan kalau kita lihat tuh, ini bersangkutan tetap tidak lulus kalau di sini. Jadi ini tetap lulus. Padahal kalau kita lihat TWK-nya 100. Oh ya, TP berapa namanya? TPU-nya 90, TPM-nya 35, TSI-nya 40. Sebenarnya itu lulus, tapi ketika di total nilai 65, saat dibobot 60%, kemudian ditambah dengan makalahnya 95, ya makalahnya 95 nih dikasih nilai, Mas, nilai 70. Makanya kalau untuk yang ujian dinas tingkat 2, dimohon supaya nilainya di atas nilai ambang batasnya, di atasnya. Gitu ya. Coba contoh yang berikutnya supaya lulus mana? Next coba. Ini. Nah, ini Bapak Ibu tinggi nih dia. Ya. TWK 145, jauh ya di atas ambang batas ya. TPU-nya 240, padahal dia cukup punya 90 aja udah lulus. Nah, cuma TPM-nya karena nggak mencapai 35, itu membuat dia tidak lulus. Sebenarnya ketika diakumulasi hasil CAT-nya, kan dia total nilainya 510, karena di TSI-nya dia tinggi 95, cuma salah satu kan dari TSI yang ada itu 510. Ketika dibobot sebenarnya nilainya ditambah dengan nilai makalah yang 90, dia 83. Total nilainya 83. Tapi kenapa yang bersangkutan tidak lulus? Karena ada jenis tes yaitu TPM yang tidak memenuhi nilai ambang batas. Jadi ini untuk yang ujian dinas tingkat 2 syaratnya minimal nilai ambang batas dan harapannya adalah ada nilai-nilai di jenis-jenis tes lainnya yang di atas nilai ambang batas. Nanti ditambah dengan nilai makalah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami ini. Jadi itu yang untuk ujian dinas. Untuk soal-soalnya tadi ruang lingkup soalnya itu sama ya Bapak Ibu antara ujian dinas tingkat 1 maupun ujian dinas tingkat 2. Cuma yang membedakan adalah penilaian akhirnya. Kalau untuk ujian dinas tingkat 1 pure itu dari hasil CAT-nya. Tapi kalau untuk ujian dinas tingkat 2 plus makalah yang sudah dibobot ya 60 dan 40. Nah, itu Bapak Ibu mungkin satu lagi yang UPKP. Tapi saya ingin hanya menunjukkan yang UPK-nya kaitannya dengan yang bahasa Inggris ya. Jadi sekali lagi kalau untuk yang UPKP Bapak Ibu soalnya sama 100 jumlahnya, waktunya juga selama 90 menit, 1,5 jam. Jadi yang lama cuma yang ujian dinas tingkat, tapi di pengalaman sih rata-rata kalau yang ujian dinas tingkat 1 sama yang ujian penyesuaian ijazah itu 1 jam sudah pada keluar sebenarnya. Dan juga yang ujian dinas tingkat 2 nggak pernah sampai 2 jam. Ya, kadang-kadang 1 jam atau 1,5 jam sudah selesai. Nah, untuk yang bahasa Inggris, ini Bapak Ibu kan ada namanya apa namanya istilahnya tes untuk tambahan ya penunjang. Ya, tes penunjangnya ini ada bahasa Inggris sama nanti literasi digitalnya kan sama ya. Nah, untuk yang bahasa Inggris ini hanya ada untuk yang UPK 3 ke. Kalau yang ke SMP atau ke SMA tidak ada bahasa Inggris, ya, tidak ada bahasa Inggrisnya. Nah, ya, nanti mungkin ruang lingkup yang apa yang masuk apa istilahnya yang diujikan itu kaitannya dengan struktur dari. Jadi itu hanya melengkapi kalimat-kalimat yang sifatnya sederhana. Mungkin nanti misalnya di dalam soal ada ditampilkan gambar seorang wanita dengan menggunakan topi merah, misalnya, gitu ya. Ada topi merah. Nah, nanti akan ditanya, itu dalam bahasa Indonesianya
ada seorang wanita, there is a woman, gitu kan? Ada seorang wanita dengan menggunakan topi merah with titik-titik, misalnya. Topi merah apa bahasa Inggrisnya? Red hat, misalnya kan, topi merah. Jadi hanya yang seperti itu saja, yang simple. Ada lagi berikut percakapan. Misalnya ada A dan B. Si A bilang good morning, si B-nya good morning. Terus tanya apa? Gitu. Dijawabnya apa? Teman-teman melengkapi, Bapak dan Ibu melengkapinya. I'm fine, ya kan? I pakai kan ada subjek, ada kalau biasanya ada artikelnya gitu ya. Ada subjek, ada to be-nya. Nah, kalau bahasa Inggris I am titik-titik fine, good, boleh isinya. Jadi Bapak Ibu tinggal diminta untuk melengkapi dengan kata yang paling tepat dan itu pilihannya. Itu contohnya. Misalnya nanti ada seorang guru, gurunya sedang sakit. Nah, there is a teacher. Nah, gurunya, the teacher is, apa kalau bahasa Inggrisnya sakit? Sick gitu. Terus seharusnya dia dibawa kemana? We should gitu. Kan? We should write him to mana misalnya. Berarti apa? Kalau orang sakit dibawa kemana? Bukan ke dukun ya Bapak Ibu. Nanti ada kemungkinan pilihannya A, B, C, D. Berarti nanti ada gambar tuh, ada rumah sakit. Berarti kalau rumah sakit bahasa Inggrisnya apa? Hospital. Paling yang seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh-contohnya saja ya. Kemudian ada short reading comprehension. Ya. Jadi short reading comprehension ini Bapak Ibu mungkin begini, Bapak Ibu dikasih bacaan dalam satu alinea dan nanti ditanya di situ, itu alinea itu membicarakan tentang apa, topiknya apa, gitu dalam mungkin satu satu apa satu atau dua kata atau dalam satu frase. Jadi mungkin oh ini mungkin tentang politik, oh ini mungkin tentang apa ekonomi, oh ini tentang pekerjaan misalnya, gitu. Jadi nanti satu alinea ada bacaan pendek, Bapak Ibu diminta untuk memahami apa sih topik utama dari sebuah bacaan itu. Nah, kemudian nanti disambung bisa jadi makna kata artinya. Ya, makna kata ini sama-sama mungkin artinya apa, tapi sama-sama di bahasa Inggris gitu. Bahagia itu happy dalam bahasa Inggris apa? Ya, misalnya bisa jadi itu orang yang berbahagia, ya. Jadi bisa jadi misalnya sebutkan ada juga sinonim, misalnya di dalam apa di dalam itu ditanya kata lainnya. Kalau bahagia itu kata lainnya apa yang sama dengan bahagia? Misalnya I'm glad to see you. Saya bahagia bertemu dengan Anda. Yang sama glad itu apa? Bahagia kata lainnya apa? Bisa happy. I'm happy, gitu kan? Glad sama dengan bahagia, gitu. Atau yang kata lainnya rajin, diligent, apa bahasanya? Atau opposite-nya, apa akronimnya ya? Opposite, apa itu? Opposite-nya apa? Lawan kata, ya. Rajin dengan malas, pintar dengan pintar, ya, atau mungkin bodoh, gitu kan? Ya, smart and stupid. Nah, kan itu kan opposite-nya stupid gitu. Jadi itu menurut saya tuh hanya hal-hal yang mudah atau mungkin nanti ditanya Bapak Ibu structure itu kaitannya dengan uh, apa namanya past tense, masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Biasanya kalau di dalam bahasa Inggris itu kan beda strukturnya ya. Kalau sedang berlangsung itu biasanya ditandai dengan apa to be dan apa ya itu diakhiri dengan kata gitu kan, ya kan. Contoh misalnya saya I am singing, ya saya sedang bernyanyi. Tapi kalau dia past tense akan beda. Uh, misalnya I sing a song gitu kan, I'm singing a song, saya menyanyikan lagu. Kalau bahasa pastinya apa? I was gitu kan, pakai I was ya bisa. Atau kalau dia lampau ya eh, bahasa bahasa singnya kan jadi seng gitu ya, jadi seng gitu kan. I sang song misalnya.
itu hanya bentuk-bentuk struktur yang sederhana saja. Jadi bukan yang rumit Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang bahasa Inggris. Nah, kalau untuk yang lainnya referensinya sama kurang lebih ya apa yang sudah tadi kita bicarakan. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan ruang lingkup materi-materi yang nantinya kemungkinan besar akan menjadi materi tes di ujian Bapak Ibu. Apakah dia di ujian dinas tingkat 1, ujian dinas tingkat 2, maupun di ujian penyesuaian ijazahnya. Jadi itu barangkali Bapak Ibu, tapi untuk materinya, untuk PPT-nya itu masing-masing apa namanya jenis tesnya ya. Apakah di ujian dinas tingkat 1, 2, UPKP itu berbeda. Ya, jadi sudah saya sampaikan juga materinya nanti silahkan panitia boleh men-share ke peserta sesuai dengan jenis ujiannya ya. Jadi kalau yang ujian dinas tingkat 1 kasih PPT yang ujian dinas tingkat 1 gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa ujian untuk masing-masing dari jenis ujian yang akan diikuti oleh Bapak Ibu. Mudah-mudahan lewat pertemuan kita dari pagi sampai siang ini itu membawa manfaat dan dampak yang besar bagi kelulusan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami dari BKN sangat berharap dan sangat optimis ya bahwa Bapak Ibu semua yang mengikuti pembahasan pada pagi siang hari ini saat mengikuti ujiannya semuanya lulus tesnya, tidak ada yang remedial. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin ya. Mudah-mudahan itu dari kami beberapa informasi yang kami rasa penting untuk kita ketahui bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari apa yang kami sampaikan kami mohon maaf dan selanjutnya kami kembalikan ke host atau MC Ibu Silvani Sembiring sebagai yang juga mungkin bertindak sebagai moderator kita untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih banyak. Saya kembali sekali lagi kepada hostnya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ria dan Pak Ari atas materi yang telah disampaikan. Seperti tadi Ibu Ria bilang, semoga para peserta kegiatan ujian dinas dan UPKP yang ada di Kota Waringin Timur ini bisa lulus semua ya Bu ya, tidak ada yang remedial. Dan untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh raise hand Bapak Ibu. Jikalau tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya ke kami ya. Ya, untuk pertanyaan pertama, apakah setelah mengikuti UPKP ini wajib mengikuti ujian ahli jenjang? Mau langsung dijawab, Ibu Ria atau Pak Ari? Iya, pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya, apakah setelah mengikuti UPKP ini wajib mengikuti ujian ahli jenjang? Setelah mengikuti ini, ujian PI maksudnya, ujian penyesuaian ijazah ya. Iya, ujian penyesuaian kenaikan pangkat, Bu. Wajib mengikuti ujian ahli jenjang. Jenjang. Oh, berarti yang bersangkutan ini kira-kira fungsional ya? Inggi, Bu. Ya, fungsional, jabatan fungsional. Iya, iya, Itu Bu. ada di mana ya? Iya, jadi kalau ujian penyesuaian ijazah yang tadinya mungkin dia SMA, sekarang menjadi kira-kira menjadi S1 gitu ya, Bu ya. Tapi Iya, mungkin Bu. jenjang dia masih tingkat keterampilan, kira begitu ya. Nah, Iya. itu boleh jika misalnya yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang bersangkutan boleh mengikuti ujian kompetensi untuk ahli jenjang. Ya, misalnya dia dari tingkat keterampilan ke misalnya ke jenjang
keahlian, misalnya seperti itu. Itu bisa dimungkinkan. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh, ini kan kebetulan Mas Ari Wibowo nih. Mas Ari Wibowo itu jabatan fungsional analis SDM aparatur. Nah, mungkin bisa secara teknisnya. Tapi secara regulasi, ya bisa. Jadi setelah dia penyelesaian ijazah, sudah jadi S1, katakan nih, oh dia S1. Sekarang dia tingkat keterampilan misalnya penyelia. Penyelia itu kalau dia sudah punya golongan ruang 3D, itu kan bisa alih jenjang itu menjadi ahli muda kan. Gitu. Ya, kalau dia mahir bisa ke ahli pertama seperti itu. Tapi mungkin nanti bisa tambahkan Mas Ari Wibowo boleh. Monggo Mas Ari. Iya. Ya, jadi kan untuk saat ini kan bagi JF kan kalau sudah memiliki jasa setingkat lebih tinggi, dia tetap ujian PI ya. Kalau sekarang regulasinya udah disuruh seperti itu. Nah, terus ketika ternyata karena ujian penyusun ijazahnya itu dia masih di jenjang di bawahnya dan di jabatan fungsional itu ada ketentuan untuk naik jenjang harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Jadi 2 kali ujian. Jadi ya itulah hidup kita penuh ujian, Bapak Ibu. Sama saya juga gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi eh, dijalani aja ya ujiannya. Oke, silakan Ibu Silva, mungkin ada apa yang lagi ingin ditanyakan? Untuk berikutnya, Pak, setelah lulus ujian dan mendapatkan sertifikat KP dari SLT S1, apakah untuk menempatkan ruang 3 harus ada ruang tempat jenis jabatan yang harus diisi dalam suatu SKPD, misalnya untuk jabatan penata layanan operasional? Gimana Bu Ria? Ibu atau Ya, saya aja? silakan dijawab, Mas. Silakan dijawab. Ya, jadi gini, eh, ketika kita mengikuti sudah diizinkan ya, kita sudah lapor ke BKD, terus kemudian kita apa namanya mengikuti ujian penyusunan ijazah atau PKP. Nah itu sebenarnya eh, posisi Bapak Ibu tuh memang sudah ada formasinya, sudah ada slotnya gitu ya kan. Memang itu akan mempengaruhi ke kalau sekarang itu kalau mungkin kalau fungsional namanya jabatan. Tapi kalau untuk jabatan pelaksana ya itu namanya naik kelas jabatan ya kan. Jadi eh, sudah kita kelas jabatannya sudah bukan di ranahnya SLTA tapi masuk ke kelas jabatan yang ada di ranahnya S1. Jadi kayak gitu. Jadi apakah nanti akan mempengaruhi penghasilan? Iya jelas akan mempengaruhi dan apakah sudah ada formasinya dipastikan sudah ada karena ketika sudah diizinkan untuk mengikuti ujian penyusunan ijazah ini berarti slot untuk formasi yang akan Bapak Ibu tempati itu dipastikan tersedia kayak gitu. Untuk kelas jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ijazah yang ada ya kan yang sudah diakui. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya ada lagi kita gimana Bapak Ibu yang ingin disampaikan terkait dengan ujian Ya, dinas jadi ataupun mungkin nanti PKP. begini Mas Ari, Hmm. barangkali Ya. yang dia ujian penyusuan ijazah nih pelaksana ya. Dia dari tadi golongan 2 menjadi golongan. Ya, tentu tadi benar. Ka- Kalau dia naik kelas jabatan itu nanti akan dilihat nih dari perencanaan kebutuhan di instansinya. Ini jabatan apa yang bisa diduduki oleh apa si PNS yang tadi sudah di golongan ruang 3A tadi gitu ya dengan pendidikan S1. Nanti itu akan disesuaikan dengan kebutuhan jabatan yang lowong yang ada di instansi tersebut. Ya otomatis memang betul pasti akan berubah dari sisi kesejahteraan golongan ruang saja sudah berubah ya. Dari golongan 2 ke golongan 3 itu kan sudah berubah. Nah, apalagi misalnya nanti kalau dikaitkan dengan kelas jabatan. Kelas jabatannya misalnya kan ada sama-sama pelaksana, tapi kan beda jabatan pelaksana dengan kualifikasi yang D3 ke bawah dengan pelaksana yang S1 ke atas. Itu berbeda. Kelas jabatannya beda, nama jabatannya juga berbeda seperti itu. Itu.
Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya atau yang belum saya bacakan pertanyaannya? Izin Ibu ada lagi pertanyaannya masuk. Apakah ada kisi-kisi soal ujian untuk yang tingkat 1 atau contoh soal yang bisa dipelajari? Apakah ada di media tertentu? Mohon izin Ibu. Iya, jadi kan sebenarnya tadi kita sudah diskusi nih panjang lebar tadi terkait kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi sekali lagi ya Bapak dan Ibu, eh, bahwa di pembekalan ini kita bukan untuk memberikan apa ya, menyampaikan soal-soal yang akan diujikan, tapi kita menyampaikan informasi yang terkait lingkup materi yang akan diujikan. Tapi tadi dari kita saya sudah menyampaikan apa ya, kemungkinan nih, apa ya, soal-soal yang akan muncul. Tadi contohnya di ujian dinas tingkat 1, terus tadi kemudian di ujian seperti kalau saya rasa cukup apa ya, memberikan informasi kepada Bapak Ibu ya terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan ujian nanti seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan UPKP dan pencantuman gelar? Izin, bisa saya langsung jawab ya Bu ya, Bu Ria? Iya, ya silakan. Ya, ya kan gini. Bedanya UPKP dengan pencantuman gelar. Nah, ini sebenarnya alternatif. Pencantuman gelar itu alternatif ketika Bapak Ibu katakanlah ya sudah mengikuti alurnya aja gini. Katakanlah Bapak Ibu punya ijazah setingkat lebih tinggi, tapi ingin lebih cepat ya kan, memangkas waktu, ingin lebih cepat naik golongan atau ingin lebih cepat naik kelas jabatan. Nah, itu jalurnya UPKP, ujian penyusian ijazah. Tapi kalau Bapak Ibu ya udah saya santai aja, saya nggak mau ikut ujian penyusian ijazah, nah, itu mengikutinya alurnya pencantuman gelar. Karena di pencantuman gelar itu ya biasanya rata-rata itu yang itu golongan ruangnya sudah terpenuhi ya. Katakanlah SLTA golongan 2D dengan masa kerja minimal 3 tahun atau 4 tahun yang sudah mau naik ketiga A gitu ya kan. Katakanlah SLTA punya ijazah S1, dia udah golongan 2D, masa kerja di 2D-nya sudah 3 tahun atau 4 tahun, nah baru masuk penjatuhan gelar. Atau sudah golongan 3A baru masuk penjatuhan gelar. Jadi dia nggak memangkas memangkas waktu sama sekali kayak gitu. Kalau UPKP itu memangkas waktu. Jadi bedanya di situ. Eh, ada waktu yang bisa kita lompati. Kira-kira seperti itu perbedaan signifikannya antara UPKP dengan pencantuman gelar. Bapak Ibu yang lain yang ada di Zoom ini, ada yang ingin bertanya kembali? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya kegiatan pembekalan hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita pagi hari ini, kepada Ibu Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kegiatan, Ibu Hospita Gloria Mungkin Sitomorang SH. izin Bu Silvani, boleh Ya, saya sedikit koreksi ya. Jadi kami namanya bidang pengembangan dan supervisi kepegawaian, bukan kegiatan, kepegawaian ya. oke Bu, siap. Ya, bidangnya namanya super pengembangan dan supervisi kepegawaian. Kepegawaian. Jadi bukan kegiatan. Mohon maaf, sedikit saja dikoreksinya. Oke. Ya, Kami ucapkan terima kasih kepegawaian ya. ya, Ya Bu ya. kepada Makasih. Ibu Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, Ibu Hospita Gloria Sitomorang SH,
MAP, dan Bapak Ari Wibowo, SAP, Ibu Bapak Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda. Benar ya Bapak ya? Iya, ahli madanya belum. Nanti Iya. bulan depan. Belum sah. Oke, demikian rangkaian kegiatan pembekalan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu semua, dan izinkan saya untuk menutup kegiatan pembekalan ini dengan sebuah pantun ya. Pergi makan ke rumah Bu Ani, disuguhi bakso dan jeruk Bali. Cukup sekian untuk hari ini, semoga esok berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu buat waktunya. Terima kasih, Bu. Terima Izin kasih Bu live Ria. ya, Ibu, Bapak semuanya. Terima kasih banyak Ibu Silvani, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berhadir di sini Terima kasih, siang Ibu. hari ini. Izin live ya Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau penyampaian kami mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih juga Mas Ari, Mbak Linda, Bapak Ibu dari BKPSDM, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live dan undur diri dari kegiatan pembekalan hari ini. Selamat siang.